Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triutomo Sakti dari mahasiswa Jaya Surya angkatan 2018 semester 5. Oke, di sini saya akan menjelaskan 4 sistem operasi yang itu termasuk tugas yang telah diberikan ke saya untuk menjelaskan mengenai 4 sistem operasi itu. Oke, yang pertama ada single user single tasking atau SUST. Oke, yang kedua multi user single tasking MUST. Itu yang kedua. Terus lanjut yang ketiga single user multitasking atau SUMT. Terus yang keempat multi user multitasking atau MUST. Oke. Itu empat sistem operasi yang akan saya jelaskan di video ini. Oke. Ada laler ngamuten. Oke. Untuk pertama, sistem operasi dapat dibedakan berdasarkan jumlah pengguna dan program yang dapat dijalankan, juga berdasarkan jenis software atau jenis hardware yang akan digunakan. Berdasarkan jumlah pengguna dan program yang akan dijalankan, sistem operasi dapat dikategorikan dengan itu tadi ada 4. Oke, yang pertama single user single tasking. Oke. Satu komputer hanya bisa digunakan oleh satu user dan hanya bisa menjalankan satu program di satu waktu. Contohnya DOS atau Disk Operating System. Itu yang pertama. Terus lanjut yang kedua, multi user single tasking. Satu komputer dapat digunakan oleh banyak user, namun tiap user hanya bisa menjalankan satu program aplikasi di satu waktu. Contohnya Novel Netware yang menjalankan show network berbasis DR-DOS. Oke, itu yang kedua. Lanjut yang ketiga, single user multitasking. Satu komputer dipakai oleh satu user dan dapat menjalankan banyak program di satu waktu. Oke, berarti ada perbedaan dari tadi yang multi user single tasking. Di situ tadi kan hanya bisa menjalankan satu program aplikasi di satu waktu, ya kan. Terus yang ini ada berapa? Yang ketiga, single user multitasking ini bisa menjalankan banyak program di satu waktu. Jadi ada perbedaan antara multi user dan multi user single tasking dan single user multitasking. Yang satu hanya bisa menjalankan satu program aplikasi, yang satunya dapat menjalankan program di satu waktu. Contohnya yang ketiga, single user multitasking. Contohnya ini, Windows, MacOS, BIOS, JDS, dan lain-lain. Itu yang ketiga dari single user multitasking. Oke, yang keempat, multi user multitasking. Satu komputer dipakai bersamaan oleh banyak user yang dapat menjalankan banyak program di satu waktu. Contohnya Unix, Linux, Free, BSD, atau
SO turunan Unix atau Windows dengan aplikasi Citrix, MetaFrame, dan lain-lain. Nah, berarti ini ada dari multi user single tasking, terus single user multitasking, terus multi user multitasking, berarti ada perbedaan dari tiga itu. Tapi untuk yang single user single tasking itu tidak ada. Ya sama aja sih, sama aja. Oke, lanjut untuk pengertiannya. Pengertian untuk dari 4 tadi, untuk ini pengertiannya yang lebih meluas lagi mungkin. Oke, ini saya bahas untuk yang pertama, multitasking. Mengirim email sambil berbicara di telepon adalah contoh multitasking. Ketika Anda melakukan beberapa tugas pada satu waktu, Anda mungkin merasa lebih efektif dan produktif. Namun, sebaliknya adalah benar, menurut sebuah artikel bisnis ulasan Harvard. Sementara multitasking efisiensi berkurang sebanyak 40%. Hal ini karena otak membutuhkan waktu hingga 15 menit untuk kembali fokus pada tugas setelah gangguan. Today melaporkan psikologi bahwa apa yang orang anggap sebagai multitasking lebih baik digambarkan sebagai seri tasking. Karena Anda benar-benar berubah dengan cepat dari satu tugas yang lain. Multitasking adalah istilah teknologi informasi dalam bahasa Inggris yang mengacu kepada sebuah metode di mana banyak pekerjaan atau dikenal juga sebagai proses diolah dengan menggunakan sumber daya CPU yang sama. Multitasking juga disebut sistem tim sharing yang sering kita kenal. Sistem time sharing atau multitasking adalah pengembangan dari sistem multiprogram. Beberapa job yang berada pada memori utama dieksekusi oleh CPU secara bergantian. CPU hanya bisa menjalankan program yang berada pada memori utama. Perpindahan antar job terjadi sangat sering, sehingga user dapat berinteraksi dengan setiap program pada saat dijalankan. Suatu job akan dipindahkan dari memori ke disk dan sebaliknya. Sistem time sharing juga disebut dengan sistem komputasi interaktif, di mana sistem komputer menyediakan komunikasi online antara user dengan sistem. Itu untuk penjelasan atau pengertian dari multitasking. Selanjutnya ada single tasking. Single tasking mengacu berfokus pada satu hal sampai selesai. Misalnya, jika Anda menanggapi email, Anda menghalangi waktu untuk berkonsentrasi pada tugas itu saja. Single tasking bisa tampak tidak efisien jika Anda terbiasa untuk menyulap beberapa tugas, namun peningkatan fokus diperlukan untuk single tugas dapat menyebabkan Anda menyelesaikan tugas lebih cepat dari Anda lakukan jika Anda multitasking menurut psikologi today, the power of prime. Oke, selanjutnya itu tadi dari single tasking. Sekarang dari multi user. Sistem multi user adalah suatu sistem di mana lebih dari satu user menggunakan secara bersama satu atau lebih perangkat keras, piranti lunak dan data atau informasi orang dan
prosedur melalui masing-masing komputer dan prosedur melalui masing-masing komputer atau workstation. Itu dari multi user. Oke, ini yang terakhir dari single user. Apakah yang dimaksud dengan sistem operasi single user? Merupakan pemandangan yang biasa ketika Anda duduk di depan sistem komputer dan mengerjakan sesuatu seperti menulis surat misalnya. Pada contoh tersebut hanya ada satu keyboard dan satu monitor yang berinteraksi dengan Anda. Sistem operasi sistem Windows 98, Windows Me, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 pada dasarkan adalah sistem operasi single user, sistem operasi yang hanya menyediakan akses layanan terhadap sistem komputer kepada satu user saja pada saat itu. Jika terdapat user lain yang ingin mengakses sistem komputer yang sedang menggunakan komputer tersebut telah selesai menggunakan komputer. Yaitu penjelasan dari saya 4 sistem operasi tadi. Semoga bermanfaat. Saya menjelaskan dengan ya sebisa saya. Kalau ada salah kata, ada kurang, saya minta maaf. Saya juga masih belajar. Jadi mohon maaf kalau kurang lebihnya. Semoga tugas saya ini bisa diterima dan dapat nilai yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.